Selamat pagi, saya Dokter Ciara, dokter yang bertugas pada hari ini. Pagi dok. Ibu, saya izin konfirmasi identitas ya Bu, boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Iya dok, nama saya Cahaya Indira, lahirnya di Solo tanggal 2 Juni 1998 dok. Baik Ibu Cahaya, sebelumnya apakah Ibu membawa surat rujukan dari dokter gigi yang memeriksa sebelumnya? Boleh saya lihat? Iya ini kayaknya kertas ini ya dok. Baik, terima kasih, saya cek terlebih dahulu ya Ibu. Baik dok. Ibu, saya izin konfirmasi kembali atas nama Ibu Cahaya Indira Maharani, lahir di Solo tanggal 2 Juni 1998. Berarti umurnya 27, benar ya Ibu? Sesuai dengan surat rujukan, saya lihat ini di sini Ibu dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan radiografi periapikal bisektris pada gigi depan atas ya Ibu? Iya betul dok, gigi bagian depan saya beberapa minggu ini sih lagi sakit dok. Baik, kalau gitu hari ini kita akan melakukan proses pengambilan radiografi ya Bu, untuk melihat lebih lanjut kenapa gigi depan atas Ibu itu bisa sakit. Nanti hasilnya akan diserahkan kembali ke dokter gigi pengirim untuk dievaluasi lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu. Baik dok. Bu, aku ada beberapa pertanyaan sesuai dengan prosedur Ibu, mohon dijawab ya Ibu. Apakah Ibu sudah menikah? Belum nikah dok. Kalau menstruasi terakhir kali kapan ya Ibu? Sudah seminggu yang lalu sih dok. Sebelumnya kapan terakhir kali Ibu melakukan ronsen? Pernah sih dok, tapi udah lama banget, kayaknya dulu pas saya kuliah. Kalau dulu ronsennya itu yang muter-muter kepala itu loh Oh, dok. sudah lama berarti ya Bu. Kalau itu namanya ronsen panoramik Bu. Untuk foto ronsen hari ini itu berbeda Bu. Jadi kita akan melakukan ronsen periapikal bisektris dan kita akan memakai film seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit mengenai prosedurnya ya Bu. Oh baik dok. Jadi sebelum memulai prosedurnya, seperti Ibu Cahaya lakukan pada saat itu, apabila Ibu memakai perhiasan, kacamata ataupun benda lainnya yang mengandung logam beserta gigi palsu lepasan, mohon untuk dilepas terlebih dahulu ya Bu. Lalu nanti Ibu diminta untuk berkumur larutan antiseptik atau povidone iodin. Setelah itu nanti saya akan pakaikan Ibu apron, yaitu alat pelindung dari paparan radiasi. Namun Ibu Cahaya jangan khawatir, untuk besar paparan dosis radiasi sinar X-nya itu sangat rendah. Resiko komplikasi dari prosedur ini pun sangat kecil ya Ibu. Oh begitu ya dok. Emang efek radiasinya ada apa aja sih dok? Saya jadi agak deg-degan gitu deh. Jadi Bu, untuk efek dari ronsen ini sendiri ada beberapa nih Bu terjadi. Biasanya itu terdapat adanya ruam-ruam, merasa tidak nyaman seperti mual atau muntah. Namun untuk ronsen kali ini dosisnya sangat rendah Bu. Jadi aman dan tidak akan memberikan efek secara langsung. Nanti kalau Ibu sudah di rumah bisa makan makanan tinggi protein dan antioksidan. Misalnya seperti susu, telur, ikan, serta buah-buahan dan sayuran segar ya Bu. Makanan-makanan tersebut dapat membantu menetralisir radikal bebas dan menjaga daya tahan tubuh Ibu. Oh, makan makanan tinggi protein ya dok. Siap. Saya izin lanjutkan menjelaskan ya Ibu. Lalu untuk prosedur ronsen periapikal bisektris ini nanti menggunakan film berukuran kecil. Nanti saya akan letakkan di bagian gigi Ibu Cahaya yang akan dironsen pada gigi depan atas, yaitu gigi 11, 12, 21, dan 22 ya Bu. Nah setelah itu saya akan minta tolong ke Ibu untuk menahan filmnya menggunakan ibu jari. Kemudian nanti akan ada tabung sinar ronsen yang akan ditempatkan di depan kepala Ibu. Untuk prosedur penyinarannya itu hanya sekitar 10-15 detik saja. Apakah ada yang mau Ibu Cahaya tanyakan? Tidak dok, sudah cukup jelas semuanya. Baik Ibu Cahaya, mohon maaf untuk hasil ronsen apabila nanti ada hasilnya kurang baik, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pengulangan? Iya, saya bersedia dok, yang penting hasilnya baik dan bagus. Baik Bu, sebelum kita mulai Bu, saya perlu minta Ibu untuk mengisi dan menandatangani formulir inform consent terlebih dahulu ya Bu. Ini maksudnya tanda tangan untuk apa ya dok? Jadi inform consent ini adalah surat persetujuan dari pasien sebelum dilakukan tindakan medis, di mana itu termasuk pemeriksaan radiografi seperti yang akan kita lakukan hari ini. Jadi ini kayak tanda tangan kalau saya setuju di foto. Betul ya? sekali Bu. Oke dok, saya isi sekarang ya. Baik Bu, sekarang kita masuk ke ruangan ronsen ya. Selanjutnya, tindakan asepsis yang dilakukan oleh dokter atau operator yaitu dengan tindakan cuci tangan dan melangkah sesuai WHO. Lalu memakai APD lengkap, apron, sarung tangan, masker medis, dan juga pelindung kepala. Untuk rahang atas posisi kepala pasien yaitu posisi midline tegak lurus dengan lantai. Kemudian tentukan dataran oklusal atau FHP dari tragus ke ala nasi sejajar dengan lantai. Posisikan film pada rongga mulut yaitu daerah vertikal. Letakkan pada permukaan palatal gigi dan permukaan film yang berwarna putih polos menghadap ke gigi. Jarak tepi film ke arah insisal adalah kurang dari 5 mm dan objek gigi yang dituju terletak pada tengah film. Lalu instruksikan kepada pasien untuk menahannya dengan ibu jarinya. Selanjutnya, pengaturan mesin pesawat sinar X dapat dilakukan pada kontrol panel. Pada kasus ini menggunakan radiografi konvensional. Maka untuk ronsen periapikal pada bagian gigi anterior yang atas, saya akan menekan tombol T2, kemudian setel kilovolt dan ampere, lalu nanti akan otomatis tersetel timernya. Dikarenakan pasien adalah orang dewasa, maka saya akan menekan tombol P sampai lampunya berada di tengah dan apabila sudah sesuai, maka dapat dinyalakan dengan tombol ini. Selanjutnya, posisikan kon dan tube head dengan angulasi yaitu sudut horizontalnya 0 derajat dan sudut vertikalnya 45 hingga 55 derajat. Untuk titik penetrasi berada di ujung hidung. Lalu, dokter atau operator bisa keluar ruangan dan menutup pintu, lalu menekan tombol ini sampai terdengar bunyi. Lalu, keluarkan film dari mulut pasien, lepaskan apron pasien, dan pasien diinstruksikan untuk menunggu. Jangan lupa mematikan mesin apabila sudah selesai.
Selanjutnya adalah tahap processing film, yaitu membuka pembungkus film dalam kamar gelap, lalu merendam film dalam larutan developer kurang lebih 15-30 detik, lalu dibilas dengan air mengalir. Kemudian direndam di larutan fixer 30-60 detik, lalu dibilas di air mengalir. Keringkan menggunakan pengering rambut atau hair dryer. Berikut adalah hasil dari administrasi foto ronsen, di mana posisi dot pada film menghadap ke observer. Penempatan film pada bingkai sesuai dengan regio yaitu rahang atas. Posisi mahkota menghadap ke bawah, terdapat penulisan nomenklatur identitas pasien, dan juga tanggal exposure. Permisi Bu Cahaya, untuk hasil ronsennya sudah bagus Bu, jadi tidak perlu dilakukan pengulangan lagi ya. Sekarang saya akan menjelaskan gambaran dari foto ronsennya. Dari gambar di sini Bu, kalau dari periapical biseptris kita bisa lihat nih mulai dari mahkota giginya ke akarnya. Jadi kalau ronsen periapikal itu bisa melihat struktur keseluruhannya Bu. Nah dari sini bisa dilihat bagian gigi atas Bu Cahaya ada terdeteksi infeksi yang mengakibatkan gusi ibu itu menjadi bengkak dan juga bisa mengakibatkan rasa sakit pada gigi ibu. Seperti itu. Oh, seperti itu ya dok. Kira-kira bisa dirawat nggak sih dok untuk penyakit seperti ini? Terus nanti saya harus bolak-balik nggak ya? Pasti bisa Bu, namun untuk bolak-baliknya atau tidaknya itu tergantung dari perawatan yang akan dilakukan oleh dokter yang merawat ibu. Jadi ibu bisa tanyakan langsung kepada beliau ya. Oh begitu dok. Baik dok, terima kasih banyak ya dok. Sama-sama, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup dok. Baik.